Kisyash, Kiprah Panglima Lingga di Kerajaan Aceh. Novel karya Syukri Muhammad Syukri. Dohamit prajurit yang patuh dan amanah. Dia diminta merawat dan menjaga rumah, hanya sebatas itu yang dikerjakan. Dia tidak diperintah menginap dalam kamar utama, sejengkal pun tak pernah masuk ke sana, kecuali saat membersihkan bangunan. Makanya, posisi dipan dan perabotan tetap utuh, tak bergeser sesenti pun. Seperti letak peti kayu besar berisi benda pusaka, tetap berada di sudut kamar utama, masih terkunci dengan gembok besi. Silahkan dicicipi, kata Sarifah yang telah menyajikan 3 cangkir teh dan sepiring manisan dodol. Terima kasih, ujar Datin Fatimah sambil mengunyah dodol berwarna coklat, diikuti oleh Bener Meriah dan Sengeda. Siapa nama putra Datin ini? Tanya Sarifah sambil mengelus kepala Bener Meriah. Yang nakal itu Ben, lengkapnya Bener Meriah usia 9 tahun. Yang suka manisan dodol ini, Eda lengkapnya Sengeda usia 6 tahun, jawab Datin Fatimah tersenyum. Nanti sore bikin dodol dengan kakak, mau? Tanya Sarifah kepada Sengeda. Mau, jawab Sengeda malu-malu. Dodol ini enak, memangnya buatan Dik Sarifah kah? Puji Datin Fatimah. Benar Datin, saya jualan dodol, dititip di pasar Aceh, jawab Sarifah. Oh itu usaha yang bagus, puji Datin Fatimah. Iya, untuk tambah-tambah belanja, ungkap Sarifah. Dohamit masuk ke paviliun dan duduk di samping Sarifah. Dia melapor telah selesai membersihkan debu dan merapikan kamar di bangunan utama. Barang bawaan sudah dimasukkan ke dalam kamar. Jendela-jendela dibuka supaya debu dan bau pengap terbawa angin, berganti dengan udara segar. Terima kasih banyak, ujar Datin Fatimah kepada Dohamit yang telah merapikan rumahnya. Sama-sama Datin, itu tugas saya, sesuai perintah Panglima, jawabnya merendah. Mereka sudah nyaman menetap di paviliun itu. Kembalinya Datin Fatimah, sedikit banyak menimbulkan ketidakpastian. Apakah mereka masih diizinkan menetap di sana, atau harus angkat kaki? Seandainya harus angkat kaki, kemana mereka akan berteduh? Rumah belum punya, menyewa tak cukup uang. Menanyakan kepastian nasib mereka, Datin Fatimah akan tersinggung. Diam saja, sewaktu-waktu akan terusir. Galau hati mereka, apakah Dato Ibrahim masih menetap di rumah tamu kerajaan? Tanya Datin Fatimah. Masih Datin, beliau sudah naik pangkat menjadi wakil bendahara negara, jelas Dohamit. Alhamdulillah, ucap Datin Fatimah. Beliau memang ahli keuangan sejak di Malaka, ungkap Datin Fatimah bangga. Dodol ini memang enak, puji Datin Fatimah menghabiskan dodol terakhir yang tersisa di dalam piring. Datin terlalu memuji, saya jadi malu, jawab Sarifah tersipu-sipu. Benar kok, saya tidak memuji, kata Datin Fatimah terus terang. Maukah Sarifah mengajarkan saya cara membuat manisan dodol? Pinta Datin Fatimah. Tentu, Datin sungguhkah? Kapan kita mulai? Tanya Sarifah senang. Secepatnya, tetapi ada syaratnya, jawab Datin Fatimah. Apa syaratnya? Tanya Sarifah penasaran. Dohamit dan Sarifah menetap di rumah ini bersama saya, ujar Datin Fatimah. Setuju, ujar Dohamit bersemangat sambil menggenggam telapak tangan istrinya. Bagda Asyar, Datin Fatimah mengunjungi Dato Ibrahim. Datin Fatimah pergi sendiri tanpa diikuti kedua putranya. Dia sudah mengajak, tetapi Bener Meri dan Sengeda menolak ikut. Mereka memilih mengaduk adonan dodol bersama Sarifah. Komposisi adonan dodol buatan Sarifah terdiri dari tepung ketan, santan, garam dan gula aren ditambah pandan wangi. Saya akan menjaga mereka, kata Sarifah. Jangan nakal ya, pesan Datin Fatimah kepada kedua putranya. Jarak rumahnya ke kediaman Dato Ibrahim hanya sepelemparan batu. Setiba di sana, orang pertama yang dia jumpai adalah Datin Siti, istri Dato Ibrahim. Mendengar suara riuh Datin Fatimah dan Datin Siti, seluruh anggota keluarga kerajaan Malaka bergabung ke situ. Mereka saling berpelukan, melepas rindu yang terpendam.